Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-27 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Bukalah hati dan telinga kami agar mampu mendengarkan dan memelihara sabda yang Kau taburkan hari ini, supaya kami tidak jatuh dalam godaan untuk mencari pujian manusia, tetapi setia mencari kemuliaan-Mu saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel, bab 3, ayat 12 sampai 21. Hendaklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masaklah tuayan. Marilah, iriklah, sebab tempat anggur sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan sudah berkelimpahan, sebab banyaklah kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekatlah hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem, Ia memperdengarkan suaranya, dan langit serta bumi pun bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kalian akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Allah-mu, yang tinggal di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar takkan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan, dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan
Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Alleluia, 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 alleluia. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11, ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika pujian jadi ujian. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Wanita yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini tentulah sangat mengagumi Yesus. Ia berseru dengan tulus penuh kekaguman, "Berbahagialah ibu yang mengandung dan yang menyusui engkau." Ia tidak sedang basa-basi,
melainkan benar-benar memuji Yesus yang sabdanya dan karyanya telah menyentuh hatinya. Pujian memang bisa mempererat relasi. Umumnya kita senang ketika dipuji orang. Pujian yang tulus seringkali membawa sukacita dan menjadi berkat bagi yang menerimanya. Bahkan kepada Allah pun kita sering memadahkan puji-pujian. Maka wajar kalau kita pun saling memuji kebaikan sesama agar relasi menjadi lebih hangat dan penuh kasih. Jauh lebih bermanfaat kalau kita saling memuji kebaikan yang telah dilakukan daripada selalu mencela perbuatan orang lain yang belum tentu akan lebih baik jika kita yang mengerjakannya. Namun, Yesus memberi arah baru. Ia tidak menolak pujian itu, tetapi ia mengubah fokusnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Pujian boleh, tetapi jangan sampai pujian itu menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Saya pernah mengalami hal yang menyadarkan saya. Seorang pengurus paroki datang kepada saya dan berkata, "Pak Sandi, kami ingin Bapak datang menyampaikan firman, tetapi kami tak sanggup membayar stipendium Bapak. Pasti mahal." Saya tersentak. Dalam hati saya bergumam, apakah benar saya telah sampai pada titik di mana orang berpikir saya mau melayani dengan bayaran yang mahal? Saat itu saya merasa seperti ditampar halus oleh Tuhan. Saya menyadari bahwa pujian dan penghormatan bisa saja menjadi jebakan yang membuat saya lupa diri. Pujian yang awalnya manis bisa berubah menjadi racun yang halus. Saya bisa jadi sombong, bisa merasa diri hebat, merasa lebih dari yang lain, lalu kehilangan kerendahan hati. Padahal segala sesuatu yang baik dalam diri saya bukanlah hasil kehebatan saya, melainkan berasal dari anugerah Tuhan. Bacaan pertama, Yesus menegaskan bahwa penghakimannya akan datang bagi bangsa-bangsa yang angkuh dan menindas. Tetapi bagi umatnya yang setia, ia berjanji akan menurunkan anggur yang berlimpah dan susu yang mengalir di seluruh Yehuda, tanda sukacita dan berkat yang sejati. Itulah kontras antara kebahagiaan semu dari pujian manusia dan kebahagiaan sejati yang datang dari ketaatan kepada sabda Tuhan. Popularitas bisa mencelakai, tetapi kesetiaan akan sabda Tuhan membawa keselamatan. Maka saya belajar, lebih baik dikenal di surga daripada dipuja di dunia. Lebih berharga menjadi orang biasa yang mendengarkan dan memelihara sabda Allah daripada menjadi orang populer yang kehilangan arah rohaninya. Setiap kali menerima pujian, ingatlah, itu bukan tentang kehebatan kita, tetapi tentang kebaikan Tuhan yang berkarya melalui diri kita. Oleh karenanya, setiap kali kita menerima pujian, hendaknya kita bergegas mengucapkan syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang layak dipuji, bukan aku. Mari kita renungkan bersama, ketika ada orang memuji kita, apakah pujian itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, atau malah membuat kita merasa cukup tanpa Tuhan? Semoga setiap pujian yang kita terima tidak berhenti di telinga, tetapi turun ke hati untuk memuliakan Tuhan, sumber segala kebaikan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk selalu rendah hati di tengah segala pujian dan keberhasilan yang kami raih. Jangan biarkan kami jatuh dalam kesombongan, tetapi mampukan kami untuk tetap mendengarkan sabdamu dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.